Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muntafina, NIM 20200300054 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Semester 2 Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Teknologi Informasi. Mata kuliah Teknologi Informasi semester 2 ini terdapat 6 bab, yaitu bab yang pertama tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat Google Form. Bab yang kedua tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat Google Classroom. Bab yang ketiga yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat vlogs. Bab yang keempat yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat KineMaster. Bab yang kelima yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat YouTube channel. Bab yang keenam yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat PowerPoint yang di hyperlink dengan menambah video dan foto. Masuk ke bab yang pertama yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat Google Form. Pengertian Google Form. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kita bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Biasanya, Google Form digunakan untuk beberapa hal, seperti membuat kuesioner, membuat quick count pendapat, membuat formulir pendaftaran online, kemudian mengelolanya, dan masih banyak lagi. Sejarah Google Form. Google Form awalnya dimulai sebagai fitur Google Spreadsheet di tahun 2008. 2 tahun setelah peluncuran asli sheet, kita bisa menambahkan formulir ke spreadsheet, menformatnya dalam lembar terpisah, dan melihat tanggapan formulir kita di lembar lain. Itu dasar, tapi itu berhasil. Kemudian, Google menambahkan lebih banyak fitur ke Forms dari waktu ke waktu. Lalu Google akhirnya mengubahnya menjadi aplikasi mandiri di awal tahun 2016. Google Form saat ini merupakan alat formulir berfitur lengkap yang tersedia gratis yang bisa kita buat melalui akun Google kita. Kita dapat menambahkan jenis pertanyaan standar, fitur drag and drop sesuai urutan yang kita suka, menyesuaikan bentuk dengan tema foto atau warna sederhana, dan mengumpulkan tanggapan dalam formulir atau menyimpannya ke Google Sheet Spreadsheet. Manfaat Google Form. Manfaat Google Form antara lain memudahkan kita untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Kita tidak perlu meluangkan banyak tenaga untuk memberikan pertanyaan satu persatu pada yang bersangkutan, apalagi sampai mencetak pertanyaan di kertas demi kuesioner. Kini, teknologi telah memudahkan semuanya. Kita hanya perlu membagikan sebuah link dari Google Form yang telah dibuat, kemudian biarkan orang mengisi kuesioner secara online. Pembuatan Google Form. Google Form untuk tipe kuesioner. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka Google Docs dan pilih template. Kemudian, mengisi judul dan deskripsi form. Jika sudah pilih template blank, lanjutkan dengan mengisi kuesioner yang kita inginkan. Kita akan melihat kotak dialog yang memiliki ukuran huruf cukup besar. Klik kolom tersebut dan ketikkan judul dari kuesioner yang kita inginkan. Setelah mengisi judul, akan ada deskripsi di kolom Form Description. Di kolom tersebut, paparkan secara deskriptif tentang kuesioner kita. Deskripsi perlu dibuat dengan rinci dan jelas. Dengan demikian, orang akan lebih mudah mengerti dan sepaham dengan maksud kita. Langkah yang ketiga yaitu membuat pertanyaan. Di bawah kolom Form Description ada kolom Question.
lalu tulis pertanyaan yang ingin kita ajukan. Kita juga dibebaskan untuk memilih jenis pertanyaan, misalnya multiple choice atau short answer. Multiple choice untuk pertanyaan dengan jawaban mungkin, tidak, atau ya. Short answer untuk jawaban yang berupa deskripsi pendek. Ada pula jenis jawaban paragraf untuk membuat pengguna bisa mengisi jawaban dengan lebih panjang. Langkah yang terakhir yaitu kirim kuesioner. Kemudian, pembuatan Google Form untuk tipe formulir pendaftaran. Yang pertama, memilih template. Yang kedua, mengisi judul dan deskripsi. Yang ketiga, menyusun pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu kirim dan share formulir pendaftaran. Masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat Google Classroom. Pengertian Google Classroom. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Para murid bisa menerima dan mengumpulkan tugas langsung di Classroom, begitu juga para guru. Layanan ini dapat sangat mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah proses pembelajaran, apalagi jika dilakukan secara jarak jauh. Sejarah Google Classroom. Google Classroom diumumkan pada 6 Mei 2014, kemudian dirilis secara publik pada 12 Agustus 2014. Pada tahun 2018, Google mengumumkan penyegaran ruang kelas. Kemudian, pada tahun 2019, Google memperkenalkan 78 tema bergambar baru dan opsi untuk menarik dan melepaskan topik dan tugas di bagian pekerjaan kelas. Manfaat Google Classroom. Manfaat Google Classroom antara lain mudah digunakan, hemat waktu, kerjasama dan komunikasi, penyimpanan data, dan efektivitas transaksi materi. Cara menggunakan Google Classroom yaitu yang pertama, buka Classroom Google, kemudian di bagian atas halaman kelas klik tambahan, buat kelas. Masukkan nama kelas, kemudian masukkan deskripsi singkat, tingkat kelas, dan jadwal kelas. Klik bagian dan masukkan detail. Tambahkan mata pelajaran, klik mata pelajaran lalu masukkan nama untuk klik salah satu nama dari daftar yang muncul ketika memasukkan teks. Kemudian, memasukkan lokasi kelas, klik ruang dan masukkan detailnya. Kemudian, klik buat. Masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat blogs. Pengertian dan sejarah blogs. Blogs adalah singkatan dari website. Blogs merupakan jurnal, artikel, atau informasi online dibuat berurutan berdasarkan tanggal penerbitan dengan konten terbaru berada di urutan teratas. Sejarah blogs pertama di dunia adalah Linksnet yang dibuat pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1997 diciptakan kata weblog. Pada tahun 1999, kata weblog disederhanakan menjadi blog. Blog mengalami perkembangan, kemudian pada tahun 2014, blogs dirilis untuk pertama kalinya oleh pendiri WordPress. Manfaat dan cara membuat blogs. Manfaat blogs yang pertama yaitu kemudahan dalam menyajikan atau berbagi informasi, promosi atau memasarkan sebuah produk atau jasa, mengekspresikan pemikiran atau opini, dan untuk meningkatkan kemampuan menulis. Cara membuat blogs yang pertama tentukan niche, kemudian pilih web hosting, mendaftarkan nama domain, menginstal platform blogging, mempublikasikan konten dan membangun blog, kemudian yang terakhir mempromosikan blog. Kemudian yang bab keempat yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat KineMaster. Pengertian dan sejarah KineMaster. Pengertian KineMaster adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Sejarah KineMaster, aplikasi ini dirilis pertama kali pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Next Streaming, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak. Manfaat dan cara membuat KineMaster. Manfaat memungkinkan pengguna untuk mengatur seberapa nyaring suara latar, bagaimana video pertama kali muncul dan berakhir, kemudian durasi penayangan untuk jenis konten foto. Cara membuatnya yaitu menambahkan file yang akan diedit, menambahkan musik atau audio, menggunakan fitur untuk menambahkan teks, gambar, stiker, dan handwriting, melihat preview video sebelum disimpan, lokasi tampilan video, dan tempat pengeditan. Fitur-fitur yang terdapat pada KineMaster yaitu ada Project Assistant, dukungan berbagai media, tema, teks, audio, tool editing yang lengkap. Kelebihan KineMaster yang pertama, ukuran file yang kecil, performa mulus, fitur sangat lengkap, fitur Project Assistant sangat membantu pengguna baru. Kemudian, kekurangan KineMaster antara lain, interface terkesan kaku, sulit mengubah ukuran teks, sumber media yang menjadi satu menyulitkan pemilihan berkas video, tidak ada tombol back di tipe Project Assistant, sehingga menimbulkan keraguan saat ingin kembali ke proses sebelumnya. Cara mengedit video pada KineMaster. Yang pertama, silahkan persiapkan sebelumnya bahan-bahan yang diperlukan, seperti video, gambar, musik, logo, watermark, dan sebagainya. Kemudian, memulai mengedit video. Klik media browser, silahkan buka atau cari file yang diinginkan, klik tanda centang jika sudah selesai. Kemudian, memotong video. Klik area video yang ada di bawah tanda gunting. Mempercepat dan memperlambat video. Klik area video yang ada di bawah tanda jam. Kemudian, menambahkan teks pada video. Pilih layer, tambahkan teks, pilih warna dan font sesuai keinginan. Menambahkan musik, klik audio, cari file yang diinginkan. Cara memotongnya nanti pada halaman utama KineMaster. Menambah gambar dan logo atau watermark, klik layer, gambar, setelah diterapkan ke video. Sesuaikan ukuran besar dan kecilnya. Yang terakhir, mempercantik tampilan gambar. Klik area pengeditan gambar di bawah, akan muncul beberapa fitur, mulai dari tampilan dan semacamnya. Tinggal pilih sesuai keinginan. Bab yang kelima yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat YouTube channel. Pengertian dan sejarah YouTube. YouTube merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagai video. YouTube ialah sebuah basis data berisi konten video yang populer di media sosial, serta penyedia beragam informasi yang sangat membantu. Sejarah YouTube channel. YouTube didirikan pada Februari 2005 oleh 3 mantan pekerja PayPal. 3 bulan kemudian, yakni pada Mei 2005, preview YouTube diluncurkan dan bisa diakses khalayak. Tahun 2006, YouTube mulai menempati urutan teratas dalam kategori situs paling populer versi beberapa lembaga polling. Manfaat dan cara membuat YouTube channel. Manfaat YouTube, berkreasi sesuai dengan keinginan. Peluang ditonton jutaan orang. Tidak harus menggunakan alat canggih. Fitur YouTube mudah digunakan. Sebagai lahan bisnis, berbagi informasi, dan mengakses video streaming dan informatif. Cara membuat YouTube channel yang pertama, kita harus memiliki akun Google. Buka aplikasi YouTube, kemudian lakukan tindakan yang mengharuskan adanya channel. Jika belum mempunyai channel, maka akan dipandu membuat channel. Yang terakhir, periksa detail. Cara membuat channel YouTube untuk bisnis atau nama lain di Android. Yang pertama, buka situs seluler YouTube dan login dengan akun Google. Buka daftar channel, kemudian klik buat channel baru. Isi detail channel tersebut mulai dari nama, deskripsi, dan pengaturan lainnya. Dan yang terakhir, verifikasi akun dan klik selesai. Bab yang terakhir yaitu tentang pengertian, sejarah, manfaat, dan cara membuat PowerPoint yang di-hyperlink dengan menambahkan video dan gambar. Pengertian dan sejarah PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint adalah suatu software atau program
yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Sejarah Microsoft PowerPoint, aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan, yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Manfaat dan cara membuat PowerPoint. Manfaat: membuat bahan presentasi dalam bentuk slide, mempermudah pengaturan dan penyampaian materi, membuat bahan presentasi menjadi lebih menarik, materi presentasi menjadi lebih mudah dijelaskan dan dipahami. Cara membuatnya: yang pertama, buka aplikasi PowerPoint, blok teks yang akan digunakan, klik insert lalu klik tulisan hyperlink, dan yang terakhir, pilih gambar atau video kemudian dijadikan hyperlink. Pengertian hyperlink. Hyperlink adalah suatu cara menghubungkan suatu bagian di dalam slide, file, program, atau halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang tersebut. Fungsi hyperlink adalah suatu fungsi dari HTML yang tujuannya untuk memudahkan visitor atau pengunjung web untuk menelusuri informasi yang tersimpan di dalam suatu website yang dikunjunginya. Dan link juga berguna untuk menghubungkan antar dokumen HTML. Sekian penjelasan dari saya tentang materi mata kuliah Teknologi Informasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon